ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'd. Ikhwatul Iman, para pendengar radio Suara Al-Iman dan para pemirsa Al-Iman TV, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini, hari Senin, hari yang ke-25 di bulan Dzulhijjah 1443 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 25 Juli 2022. Saya Abu Ayyub Al-Atsari kembali hadir untuk menemani Anda dalam mengikuti kajian Islam ilmiah dalam program acara Mutiara Subuh yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Aunur Rafiq Ghufran LC Hafidhahullahu Ta'ala. Dan insya Allah pembahasan pada kesempatan kali ini adalah kemudahan syariat Islam bagi para pendengar dan pemirsa sekalian yang ingin bertanya. Silahkan untuk mengirimkan pertanyaannya melalui SMS maupun WhatsApp, dikirim ke nomor 0873 kali 04 kali 846. Pertanyaan melalui line interaktif di nomor 031 3710210. Baiklah ikhwatul iman, para pendengar dan pemirsa sekalian, marilah kita ikuti kajian selengkapnya kepada Ustadz Aunur Rafiq Ghufran LC Hafidhahullah Ta'ala. Kami persilahkan untuk memulai kajiannya. Falyatafaddal mashkuran ma'juran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu di mana saja berada, alhamdulillah, kalimat yang paling utama yang kita terlebih dahulukan adalah memuji kepada Allah. Karena Allah Ta'ala yang memberi semua kebutuhan kita. Dan Allah Ta'ala tatkala memberi semua kebutuhan kita, Allah Ta'ala tidak butuh sama kita. Itu semata-mata kebaikan Allah Ta'ala kepada kita yang harus kita syukuri. Yang nomor 2, semoga salawat dan salam terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sebab kita mengenal syariat Allah, mengenal yang wajib yang kita amalkan dengan kemampuan kita, mengenal yang sunnah yang insyaallah akan kita amalkan pula, dan juga mengenal yang haram untuk kita jauhi. Inilah kenikmatan dan juga manfaatnya Allah Ta'ala menurunkan syariat Islam dan juga mengutus nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kaum muslimin, tatkala Allah Ta'ala menyuruh kita ibadah, menyuruh kita untuk melaksanakan perintah Allah, menyuruh kita untuk meninggalkan larangan Allah, ini adalah agama yang paling mudah. Tidak ada peraturan manusia yang lebih mudah, ya, yang menandingi kemudahan Islam. Karena Islam ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Itu sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena tidak ada alasan bagi orang beragama Islam dia mengatakan bahwa Islam itu sulit. Justru peraturan manusia yang sulit karena disamaratakan. Tetapi Allah Ta'ala memerintah hambanya wanita lain dengan perintah hambanya laki-laki. Allah memerintah orang yang kuat tidak sama dengan perintah Allah Ta'ala terhadap orang yang lemah.
Kewajiban orang yang kaya tidak sama dengan kewajiban orang miskin. Dan ini sesuai dengan fitrah kita. Mari kita kaum muslimin menikmati kemudahan Islam ini. Karena manusia ingin mudah, tidak ada manusia yang ingin sulit. Mencari pekerjaan ingin mudah, mencari rezeki ingin juga mudah, mencari yaitu pasangan hidup juga ingin mudah. Ini keinginan manusia. Tidak ada hal itu semuanya mudah semisal mudahnya Islam. Kemudian Islam ini membawa kebaikan kita di dunia, membawa ketenangan hidup kita, dan juga membawa keindahan hidup kita, kenikmatan hidup kita di akhiratnya nanti. Nah inilah yang perlu kita syukuri. Allah Ta'ala tatkala memerintah kita, melarang kita, semua perintahnya adalah mudah, dan semua larangannya mudah pula kita tinggalkan. Dengan dasar ayat dari surat Al-Baqarah ayat nomor 185. Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra. Allah menghendaki dengan Islam ini supaya kamu, hai hambaku, menjadi orang yang mudah untuk beramal. Selanjutnya Allah menjelaskan wala yuridu bikumul usra, dan Allah Ta'ala tidak mendaki dengan, yaitu disyariatkan agama Islam ini supaya kamu sulit, tidak. Dan apa yang Allah janjikan, Allah Ta'ala beritahukan kepada kita, ini tidak berselisih dengan kenyataan. Satu contoh, Allah mewajibkan kita sholat. Menurut asal sholat itu harus dilakukan dengan berdiri. Tetapi tatkala manusia itu tidak mampu berdiri, boleh sholat dengan duduk. Tatkala tidak mampu duduk, boleh sholat dengan berbaring. Tatkala tidak mampu bergerak, boleh sholat dengan isyarat. Bayangkan kalau kita mencari pekerjaan atau bekerja, hanya mampu berbaring, tidak bisa duduk, kita tidak mendapatkan rezeki. Karena bekerja perlu tenaga yang keras. Tetapi orang beribadah mendapatkan pahala. Ya, karena dimudahkan oleh Allah Ta'ala sholatnya orang yang duduk, karena dia tidak bisa berdiri, sama saja pahalanya seperti sholatnya orang berdiri ketika dia sehat. Karena Allah Ta'ala tidak mengurangi pahala hambanya. Nah ini hal yang perlu kita fahami. Jadi Allah meniadakan dalam Islam ini kesulitan. Ini bantahan terhadap orang bahwa Islam itu terlalu keras, Islam itu terlalu mengancam. Tidak, Islam itu mudah. Orang miskin bisa beribadah, orang sakit bisa beribadah, ya orang sehat bisa beribadah. Semua manusia bisa beribadah ketika dia punya keinginan, karena Allah Ta'ala memudahkan syariat Islam, berbeda dengan syariat yang lainnya. Yang nomor 2, Allah berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat nomor 6, ini pembahasan secara umum kemudahan Islam. Ma yuridullahu liyaj'ala alaikum min kharajin. Allah tidak menghendaki menjadikan kamu agar memeluk Islam ini, agar beribadah ini menjadi kesulitan. Dan inilah pernyataan Allah. Dan apa yang Allah sampaikan terbukti dengan apa yang kita kerjakan. Jadi Allah tidak mendaki dengan kita diperintah ibadah ini supaya kita menjadi sulit, bukan. Bayangkan kita tidak bisa sholat di daratan, boleh sholat di kendaraan. Tidak bisa sholat ketika perang, tidak bisa, boleh kita sholat dengan berjalan, dengan perang. Subhanallah. Tidak ada alasan orang tidak beribadah karena tidak mampu. Demikian juga Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hajj nomor 78. Huwa jtabakum wa ma ja'ala alaikum fid dini min kharaj. Maka Allah lah yang memilih kalian semuanya, hamba Allah yang beriman, untuk ajaran Islam ini. Dan Allah tidak menjadikan kamu agar memeluk Islam, agar melaksanakan perintah Allah Ta'ala ini menjadi satu kesulitan. Tidak.
Ternyata mencari rezeki lebih sulit daripada mencari pahala. Ya. Bayangkan kita masuk masjid, pahalanya sudah banyak masuknya. Belum lagi kita berzikir di dalam masjid, belum lagi kita sholat, belum lagi kita keluar. Perjalanan kita menuju ke masjid dapat pahala, pulang kita dari masjid dapat pahala. Belum tentu pulang kita dari pasar dapat rezeki. Belum tentu kita berangkat pergi ke pasar dapat rezeki. Kadang-kala kita yaitu rugi. Tidak ada ruginya orang beribadah apabila syarat terpenuhi. Dia adalah orang muslim. Dia ikhlas hatinya dalam beribadah, tidak ingin riak. Dan apabila dia beribadah sesuai dengan contohnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Inilah kemudahan Islam kaum muslimin wal muslimat yang harus kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Selanjutnya juga Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa nomor 28. Yuridullahu ayyukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah berkehendak untuk meringankan dirimu ketika kamu beribadah. Karena manusia diciptakan oleh Allah Ta'ala lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan itu kita rasakan sendiri. Kekuatan kita pada waktu kita sedang muda. Ketika kita kecil belum bisa berbuat apa-apa. Ketika sudah lanjut usia, kekuatan kita dikurangi. Sehingga boleh orang sudah lanjut usia, dia tidak bisa berdiri sholat, disuruh sholat dengan duduk. Tidak bisa duduk karena sakit, boleh sholat kita dengan berbaring. Nah inilah syariat Allah yang tidak bisa ditandingi oleh peraturan manusia. Terkadang manusia membuat peraturan tapi dia yang melanggar. Memaksakan orang lain untuk berbuat tapi dia sendiri melanggar. Dan itu banyak kita saksikan. Tatkala Allah Ta'ala menyuruh nabinya untuk menjadi suri tauladan kepada umatnya, maka beliau yang lebih dulu memberi contoh yang baik. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada suri tauladan yang paling baik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah kemudahan secara umum. Kemudian tatkala Allah Ta'ala memerintah kita, perintah Allah Ta'ala ada kalanya wajib. Dan apabila kita diperintah oleh Allah Ta'ala wajib melaksanakan. Kalau kita tidak melaksanakan berdosa, kecuali kalau kita tidak mampu. Bayangkan ada istisna, perkecualian. Maka di antara perintah-perintah Allah Ta'ala yang diwajibkan kepada hambanya, seperti sholat, seperti siam, seperti bersesuci, seperti jihad, ini semuanya oleh Allah dimudahkan. Diukur dengan kemampuan kita. Maka Allah berfirman dalam hal perintah, disebutkan dalam surat At-Taghabun ayat nomor 16, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah, beribadahlah kamu kepada Allah, laksanakan perintah Allah Ta'ala yang wajib dan sunnah menurut kemampuanmu. Nah, menurut kemampuan kita. Makanya Allah Ta'ala tidak menyuruh kita untuk terbang di langit. Karena Allah Ta'ala tidak memberi saya sama kita. Tidak disuruh kita ini untuk berenang yaitu di tengah laut. Karena Allah Ta'ala tidak memberi kemampuan pada kita. Tapi kita disuruh berjalan di permukaan bumi. Karena Allah Ta'ala memfasilitasi, memberi kita yaitu kaki dan juga yang lainnya. Inilah kemudahan Islam. Fattaqullaha mastata'tum. Takwalah kamu pada Allah menurut kemampuanmu. Ketika orang itu miskin tidak diwajibkan berinfak, tidak diwajibkan zakat. Ketika orang itu tidak mampu dia siam, dapat keringanan, boleh tidak siam. Kalau mampu bayar fidyah, bayar itu. Kalau tidak bebas dari pembayaran. Nah, maka inilah yang harus kita syukuri. Laksanakan perintah Allah Ta'ala sesuai dengan kemampuan kita. Jangan dipaksakan.
Karena Allah Ta'ala tidak memaksa kita agar betul-betul ringan badan kita mengerjakan perintahnya Allah. Yang nomor 2, di dalam disebutkan dalam surat Al-Baqarah nomor 287 berkenaan melaksanakan perintah Allah. Maka Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak membebani hambanya kecuali menurut kemampuannya. Demikian juga menafkahi istri. Ya. Liyunfik dzu sa'atin min sa'ati. Maka hendaklah seorang suami itu menafkahi sesuai dengan kemampuan dirinya. Tidak boleh memaksakan diri. Ini peringatan untuk para istri. Tidak boleh memaksa suaminya, saya hidup bersama orang tua saya dicukupi. Kenapa saya hidup dengan suami saya tidak mencukupi saya? Tidak boleh. Karena kita berkumpul dengan suami, tidak berkumpul dengan orang tua. Nah ya, demikian juga beban-beban kita sebagai seorang yang punya pegawai, ya. Jangan dibebani yang sekiranya dia tidak mampu. Karena kita saja juga tidak mampu. Bagaimana kita menyuruh orang kita tidak mampu lalu memaksakan orang untuk mampu? Indahnya syariat Islam. Laha ma kasabat. Apa yang dilakukan oleh hambanya berbuat kebaikan, Allah akan memberi pahala. Wa alaiha maktasabat, dan Allah akan menghukum apa yang dilakukan dosa oleh hambanya. Dan ini menunjukkan adilnya Allah. Yang baik dipahala berlipat 10 kali, melakukan dosa dihukum semisal besarnya dosa tersebut. Terkadang manusia menghukum orang melebihi dari yaitu dosa, melebihi dari kesalahannya, salah. Kemudian juga Allah Ta'ala tatkala mendengarkan hambanya meminta keringanan, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan engkau bebani kami ini. Jangan kamu, ya Allah, jangan engkau siksa kami ini tatkala kami ini lupa atau kami ini salah. Jawabnya Allah, qad fa'altu iya. Aku kerjakan. Aku laksanakan permintaanmu. Saya tidak akan menyiksa dirimu ketika kamu lupa. Saya tidak akan menyiksa dirimu ketika kamu salah karena kamu tidak tahu. Nah, inilah keindahan syariat Allah. Allah yang menciptakan manusia, ketika manusia melakukan pelanggaran karena tidak tahu, dimaafkan oleh Allah. Tidak dihukum. Ketika lupa pun dimaafkan, kecuali kalau lupa berkenaan dengan hal yang wajib, maka ketika ingat wajib ditunaikan. Seperti kita lupa sholat. Tatkala kita diingatkan oleh teman kita, 3 hari yang lalu kita diingatkan kita ini belum sholat, harus sholat pada saat kita diingatkan. Tatkala kita lupa menafkahi istri kita, wajib kita menafkahi ketika kita ingat. Tatkala kita mampu. Inilah kemudahan Islam. Adakah peraturan manusia yang semisal Allah katakan, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana? Tidak. Ternyata melaksanakan syarat Allah Ta'ala lebih mudah daripada peraturan dibuat oleh manusia. Nah, inilah mengapa kita harus kembali, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul. Wahai beriman, taatlah kamu kepada Allah Ta'ala dan taatlah kamu kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, karena 2 perintah dari Allah Ta'ala dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah perintah yang sangat mudah. Dan manusia senang dengan kemudahan. Tidak senang kalau manusia itu dipersulit. Tatkala kita tidak senang dipersulit, jangan mempersulit orang. Karena sifat manusia senang kalau dipermudah. Terkadang orang itu mengurusi suatu perkara, ya, mungkin karena orang itu butuh pemberian dari sesuatu yang orang
butuh sama dia untuk mengurusin, dibelokkan ke sana kemari, pekerjaannya mestinya 5 menit selesai, ditunggu, suruh menunggu 5 hari, sungguh menunggu 7 hari. Allah akan menghukum apabila mereka sengaja menzalimi orang. Dan beliau bersabda bahwa doanya orang dizalimi terkabulkan. Ittaqi da'watal madlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Hati-hati kamu dengan doanya orang dizalimi. Sekalipun manusia yang dizalimi tidak bisa membalas orang menzalimi, tetapi doa dia dikabulkan di sisi Allah. Ini menunjukkan kita tidak boleh berbuat zalim kepada orang. Kalau karena kita tidak mau dizalimi, jangan menzalimi orang. Inilah mahasinul Islam, kebaikan dalam Islam. Karena Islam tidak bertentangan dengan fitrah manusia. Cuma hawa nafsu ini kadang-kala yang salah. Terkadang manusia yaitu mengikuti hawa nafsunya. Makanya kita dilarang mengikuti hawa nafsu. Wala tattabil hawa, kamu jangan mengikuti hawa nafsu. Ya, kami lagi. Maka ketika kita berdoa, ya Allah jangan Engkau hukum kami ya Allah apabila kami ini lupa, apabila kami ini salah karena tidak tahu hukumnya. Allah menjawab, qad fa'altu, ya aku akan ampuni dosamu tatkala kamu lupa, ketika kamu tidak ingat sama sekali. Aku akan ampuni dosamu ketika kamu salah tidak tahu dalilnya. Selanjutnya, Rabbana wala tuhammil alaina Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Berdoa hambanya ini, ya Allah, janganlah Engkau ya Allah membebani kami ini semisal Engkau ya Allah membebani orang-orang dulu. Dikabulkan oleh Allah, ya aku tidak membebani kamu seperti orang-orang dahulu. Orang dahulu itu kalau siam, 1 hari siam, 1 hari berbuka. Kita siam 1 tahun hanya 30 hari yang wajib. Bukankah itu satu keindahan, kemurahan dari Allah Ta'ala? Ya. Dulu ketika orang itu melakukan perbuatan jahat, langsung dihukum, warafa'na fawqakumut tur. Ya. Aku akan angkat di atas gunung Tur. Sekarang kita diberi oleh Allah Ta'ala kesempatan untuk bertobat, kesempatan untuk beristighfar. Tidak langsung kita berbuat zalim lalu dihukum oleh Allah. Bukankah ini kemurahan dari Allah Ta'ala? Rahmat Allah Ta'ala yang Allah limpahkan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW yang muslim ketika dia salah. Kemudian juga berikutnya, wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan engkau bebani kami ini yang kami tidak mampu untuk memikulnya, yang kami tidak mampu untuk melaksanakannya. Dijawab oleh Allah Ta'ala, qad fa'altu. Ya, apa yang kau minta, aku tidak membebani dirimu dengan beban yang kamu tidak mampu. Dan contoh-contohnya banyak sekali. Bagi seorang wanita yang dia menyusui anaknya, tentunya orang menyusui dia lapar karena makannya dimakan oleh anaknya, boleh dia tidak siam. Karena kalau siam akan memadorotkan anaknya, bahkan juga memadorotkan dirinya, dan hendaknya mengganti siam itu tatkala mampu. Kalau tidak mampu, bisa diganti dengan memberi makanan kepada orang fakir miskin. Kalau tidak mampu memberi makan, bebas. Sebagaimana kisahnya salah seorang sahabat yang ketika dia siam berkumpul dengan istrinya, maka karena hukum hendaknya memerdekakan budak. Ketika tidak mampu memerdekakan budak, maka hendaknya siam, yaitu 60 hari berturut-turut. Ketika tidak mampu, maka hendaknya memberi makan fakir miskin 60 hari. Tatkala sahabat ini memberitahu, wahai Nabi, ya,
kami tidak bisa memberi makan fakir miskin 60 hari. Beliau mencari bantuan, subhanallah. Bukan orang miskin disuruh mencari bantuan sendiri. Beliau mencarikan, mengumpulkan gandum yang lainnya. Setelah kumpul gandum ini, nah inilah baiknya utusan Allah Ta'ala membantu umatnya. Nah ini sudah dapat, kamu bagikan kepada fakir miskin untuk menebus dosamu. Kamu kumpul istri pada waktu bulan Ramadan. Jawabnya seorang sahabat ini, wahai Nabi, apakah aku bagikan makanan untuk 60 miskin ini kepada orang yang saya sendiri lebih miskin daripada mereka? Subhanallah. Senyum beliau. Dengan lembut sahabat mengatakan, wahai Nabi, makanan untuk 60 fakir miskin ini, apakah kami bagikan kepada orang yang sedangkan diri kami sendiri lebih miskin daripada mereka? Subhanallah, beliau tahu kalau begitu ambillah ini untuk menafkahi dirimu, dibebaskan dari hukum karena ketidakmampuannya. Adakah manusia yang semisal ini kaum muslimin kita jumpa di permukaan dunia? Inilah panutan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita memaksakan diri kepada keluarga kita, pada istri kita, anak kita, tetangga kita yang kadang-kadang kita sendiri melanggar. Karena manusia hampir mempunyai sifat yang sama. Perlakukan manusia dengan mudah. Sebagaimana kita senang kalau diperlakukan dengan mudah. Bukankah Allah Ta'ala berfirman, yuridullahu bikumul yusra? Allah menghendaki dirimu yaitu dengan kemudahan. Bahkan beliau bersabda, basyiru wala tunafiru. Beri kabar gembira, jangan dibuat mereka lari. Yassiru wala tu'assiru, permudah, jangan dipersulit. Allah menyuruh kita untuk memudahkan urusan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Beliau juga menyuruh kepada kita, yassiru, mudahkan, wala tu'assiru, dan jangan dipersulit. Karena Allah Ta'ala menjadikan manusia memiliki sifat yang ingin kemudahan. Itu sebenarnya dalil kaum muslimin harus kita fahami, agar kita bisa merasakan nikmatnya kita berpegang dengan Islam. Selanjutnya pula Allah mengatakan, dan orang yang memohon, wa'fu anna, ya Allah maafkan aku ini ketika salah. Dimaafkan kita oleh Allah Ta'ala. Wa'fir lana, ya Allah ampuni dosa saya, diampuni kita oleh Allah. Kecuali dosa yang hubungan kita bukan dengan Allah. Kalau hubungan kita dengan Allah mudah, karena Allah Ta'ala Ghaffar, pemberi ampunan. Ghafurun, banyak mengampuni dosa. Tawwab, menerima tobat hambanya. Tapi kalau kita hubungan dengan manusia, maka hutang wajib kita bayar. Kalau belum mampu bayar, kita berhubungan dengan orang yang kita hutangi. Tunjukkan dengan keadaan kita, yaitu yang sebenarnya, agar Allah agar mendapatkan petunjuk untuk membebaskan sebagian hutang. Makanya kita kaum muslimin, sekiranya kita ini hutang mampu bayar, silakan. Kalau tidak mampu bayar, kita harus bersabar. Karena hutang ini haknya hamba dengan hamba. Berbeda kita berbuat dosa di sisi Allah Ta'ala, Allah Ta'ala mengampuni tatkala kita memang tobat yang sebenarnya. Warhamna, ya Allah rahmatilah, kita dirahmati oleh Allah Ta'ala. Bayangkan kita ini berbuat dosa tidak langsung dihukum saat itu. Berbeda dengan manusia, ketika ada orang berbuat jahat dihukum. Bahkan kadang-kadang hukumannya melebihi daripada kejahatannya. Tapi kita kaum muslimin, Allah Ta'ala menurunkan ayat untuk memandu kita, hidup kita, supaya kita mendapatkan ridha Allah Ta'ala. Cermati ayat ini. Jadilah orang sifat yang punya belas kasihan kepada saudara kita. Tolong saudara kita, karena apabila kita menolong saudara kita, kita akan ditolong Allah. Wallahu fi aunil abdi
maka al-'abdu fi auni akhi. Allah senantiasa menolong hamba jika hamba itu senantiasa menolong saudaranya. Bayangkan berapalah pertolongan kita kepada orang yang kita tolong dibandingkan imbalan Allah Ta'ala kepada orang yang menolong saudaranya. Masih banyak imbalan dari Allah Ta'ala yang diberikan bagi orang yang menolong saudaranya. Tidak ada ruginya orang berbuat baik. Pahala yang diperoleh insya Allah di akhirat, dan Allah menjadikan tenang jiwa orang yang memudahkan urusan orang dan merasa senang, merasa gembira. Maka Allah berfirman, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Nabi, qul bi fadlillahi, dengan fadilah Allah yang kita terima, wa bi rahmatihi, dan belas kasihnya Allah Ta'ala kepada kita, yang demikian ini kita hendaknya bergembira. Fa bidzalika falyafrahu, karena kita mendapatkan keringanan dari Allah, mendapatkan pengampunan dari Allah, amal kita diterima oleh Allah Ta'ala. Dzalika khairum mimma yajma'un. Amal ibadah kita kepada Allah Ta'ala lebih baik daripada kita mengumpulkan harta. Karena kita mengumpulkan harta, kalau mati lepas harta itu dengan diri kita. Tapi kalau kita beramal saleh meninggal dunia, amal itu yang menyertai kita. Bukankah sering kita mendengarkan hadis, idza matal insanu in qata amalu, manusia itu kalau sudah meninggal dunia ya putus amalnya. Tidak bisa sholat, tidak bisa bersedekah, tidak bisa pula beristighfar lagi karena sudah putus. Tetapi ketika ada amalan-amalan yang dilakukan pada masa hidupnya, ini akan menyertai dia ketika meninggal dunia. Kecuali 3 perkara, illa min salasin. 3 perkara yang akan menyertai orang meninggal dunia. Pertama, sedekahun jariyah, sedekah yang mengalir. Orang miskin juga bisa bersedekah. Bisa bersedekah yaitu dengan beristighfar kepada Allah, dengan membaca tahmid alhamdulillah, membaca takbir Allahu Akbar. Bayangkan kita mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala dimudahkan. Tidak bisa bersedekah dengan harta, bersedekah dengan lisannya, berzikir kepada Allah, menasihati orang. Subhanallah, keindahan syariat Islam, kemudahan syariat Islam mengalahkan peraturan dibuat oleh manusia. 6. Lalu Allah mengatakan, anta maulana, engkau adalah penolong kami. Betul, anta ya Allah maulana, penolong kami. Dan juga disebutkan dalam ayat surat Muhammad, ya anta maulana, ya engkau adalah penolong kami. Dzalika bi annallaha maulal ladzina amanu. Yang demikian itu karena Allah yang menolong hambanya yang beriman. Wa annal kafirina la maula lahum. Orang kafir tidak akan ditolong oleh Allah walaupun jumlahnya banyak, memiliki kekuatan apapun. Dan itu terbukti dalam satu sejarah. Siapakah yang dimenangkan oleh Allah Ta'ala? Fir'aun kata Nabi Musa, Nabi Musa. Siapakah yang dimenangkan oleh Allah Ta'ala? Kaumnya Nabi Nuh ataukah Nabi Nuh yang diselamatkan? Nabi Nuh alaihissalam yang diselamatkan. Itu janji Allah. Siapakah yang dimenangkan? Nabi Ibrahim kah yang dibakar itu atau raja ya yang kufur? Rajanya yang dihancurkan oleh Allah. Nabi Ibrahim yang diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Ini bukti sejarah supaya kita menjadi orang istiqamah, menjalankan perintah Allah Ta'ala, tidak takut ancaman orang mengancam. La yakhafuna laumata laim, tidak takut dicaci oleh orang. Kita takut, kita kepada Allah. Maknanya takut ibadah. Takut kalau kita tidak melaksanakan ibadah. Takut kalau kita melanggar larangan Allah Ta'ala. Nah, ini prinsip-prinsip yang harus kita jaga. Dan ini akan diamalkan, dan ini telah diamalkan oleh para anbiya pendahulu kita, telah diamalkan oleh para sahabatnya. Walaupun mereka hidupnya sederhana, banyak ancaman-ancaman dari orang kufar, namun tetap Allah menenangkan jiwa mereka. Karena itu sudah janji Allah, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub.
Ingatlah dengan zikrullah, ibadah kepada Allah Ta'ala itu menjadi tenangnya jiwa. Jadi Allah Ta'ala tidak menjadikan tenangnya jiwa dengan harta, dengan kedudukan, tetapi menenangkan jiwa dengan ibadah. Para anbiya banyak yang miskin, apalagi para sahabat yang punya baju 2 setel itu jarang, yang banyak 1 setel. Itu keadaan mereka. Betul-betul dalam ekonomi yang rendah. Bayangkan beliau sallallahu alaihi wasallam sampai 1 bulan itu tidak pernah masak karena tidak ada yang dimasak, sehingga para sahabat yang mengirim roti, para sahabat yang ngasih susu, itu imam kita. Tetapi dengan kemiskinan yang demikian itu bukan mengurangi ibadahnya, bahkan bertambah senang. Karena tatkala Allah Ta'ala menguji dengan ujian yang berat dan orang yang bersabar, pahala yang besar dan juga menghapus dosa. Nah, ini prinsip-prinsip yang harus kita pahami supaya kita ini tidak keluh kesah, tidak menggerutu, tetapi kita harus mempelajari yaitu kesalahan kita. Kita harus muhasabah dosa kita supaya kita beristighfar kepada Allah, supaya kita tobat, supaya menjadi orang yang baik. Selanjutnya Allah mengatakan fansurna 'alal qaumil kafirin, ya Allah tolonglah kami ini dari kejamnya orang-orang kufar. Allah Ta'ala memberi jawaban qad fa'altu, iya kamu wahai hamba yang beriman aku akan tolong dari kejahatan orang kafir. Para nabi, para utusan Allah dihadapkan orang-orang kufar, bukan kelas yang rendah, kelas yang tinggi kekerasannya, tetapi Allah Ta'ala memenangkan mereka. Padahal senjata yang dimiliki oleh para nabi yang paling kuat senjata iman. Bayangkan perang Badar berapa jumlahnya, yaitu pasukan beliau dengan orang kafir 3 dibanding 1. Tapi Allah menurunkan malaikat 1000. Dan itu sudah janji Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Wahai orang beriman, kalau kamu membela Allah Ta'ala, membela agama Allah Ta'ala, akan kami bela, akan kami bantu. Fansurna 'alal qaumil kafirin, ya Allah tolonglah kami ini atas yaitu kezaliman orang kafir. Selalu kita mohon pada Allah di mana saja berada. Ketika kita menghadapi masalah, ketika dalam kesulitan di tengah jalan, ketika dalam kesulitan kita menghadapi musuh, fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah tolonglah kami dari orang-orang yang kufur. Ya Allah tolonglah kami dari orang-orang yang ahli bid'ah, dari orang yang maksiat, ditolong oleh Allah Ta'ala. Orang ahli sunnah karena ini sudah janjinya Allah Ta'ala. Dzalika bi annallaha maulal ladzina amanu. Yang demikian itu karena Allah Ta'ala hanya menolong hamba yang beriman. Dijelaskan di sini oleh Syekhul Islam rahimahullah Ta'ala, bata an dzakara hadhil ayat, setelah dijelaskan surat Taghabun nomor 16, demikian juga surat Al-Baqarah ayat nomor 286 dan masih banyak yang lain. Apa kata beliau? Wa qad dzakara fis siyam. Sungguh Allah Ta'ala telah menjelaskan di dalam saum, yaitu tadi yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Dan Allah berfirman, faman kana minkum maridun aw ala safarin, siapa pada waktu bulan Ramadan dia sakit atau pergi, fa'iddatun min ayyamin ukhar, boleh kita hutang, boleh kita berbuka karena kita tidak mampu karena sakit. Orang siam butuh kesehatan, orang safar butuh juga kekuatan. Boleh tidak siam pada waktu safar, tapi harus dibayar hutang kita ketika kita sudah longgar, ketika sudah ada kemampuan. Wal ikhram, demikian juga ikhram dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Wat taharah, dan juga ketika sesuci kita tidak punya air, tidak dapat air, maka kita boleh tayammum. Ketika kita junub tidak punya air, cari tidak ada, boleh kita tayammum. Ketika kita sholat tidak bisa berdiri, boleh dengan duduk. Ketika kita safar diberi kemudian oleh Allah Ta'ala untuk mengqashar sholat 4 rakaat menjadi 2 rakaat.
Dan bolehnya kita jamak dalam safar itu zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Kurang apa lagi kita di hadapan Allah. Begitu kebaikan Allah Ta'ala. Apa ada makhluk yang semisal kebaikannya, yaitu menanding kebaikan Allah? Tidak ada. Karena itu taatilah perintah Allah Ta'ala. Taatilah perintah Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW memerintah kita, itu perintahnya Allah Ta'ala. Wal jihad. Bagi wanita tidak diwajibkan jihad. Karena Allah Ta'ala menjadikan laki-laki lebih kuat daripada wanita. Wanita kurang akalnya. Wanita juga kurang agamnya dan juga mudah untuk dibujuk. Tapi Allah Ta'ala memberi kekuatan pada kaum laki-laki. Dan itu kita lihat sendiri. Ketika kita berada di masyarakat, jarang laki-laki ini berteriak tengkar dengan temannya. Berbeda dengan wanita. Sering kita jumpai di pasar perang, di rumah tangga perang. Oleh karena itu kita diwajibkan untuk menasihati wanita. Istausu bin nisa'i khaira. Maka nasihati istrimu dengan yang baik. Dan terkadang seorang wanita selalu dipikirkan masalah harta. Bukan berarti laki-laki tidak memikirkan harta. Kita pikirkan yang pertama yaitu ibadah. Karena kita meninggal dunia, ibadah yang kita bawa. Nah, para sahabat sederhana sekali. Dan juga istri-istri beliau bersabar atas kekurangan yang ada. Demikian juga istrinya para sahabat. Itulah suri tauladan kita. Kita diwajibkan mengikuti jejaknya Rasulullah SAW dan juga jejaknya para sahabat. Nah, jadi jihad bagi orang tidak mampu bebas. Wanita tidak diwajibkan jihad. Yang punya ibu, ketika diwajibkan jihad, ibunya melarang, kamu jangan jihad, ini kamu karena ibumu minta bantuan dari dirimu, maka diperbolehkan oleh beliau, kamu harus pulang. Kamu pulang, kamu berbuat baik kepada dua orang tuamu. Wabil walidaini ihsana. Begitu tolerannya Islam. Begitu indahnya Islam. Tidak mewajibkan yaitu sama rata. Dilihat yang mampu. Yang tidak mampu mendapatkan keringanan. Wa min hadza anwa'an dan inilah macam-macamnya, yakni firrukhasi, kita mendapatkan keringanan inda wujudil a'dzari, tatkala kita mendapatkan uzur, wal masyaqqati, ketika kita mendapatkan kesulitan. Bahkan orang itu boleh sholat dengan lari, boleh sholat dengan berjalan ketika dia ancam oleh orang-orang yang tidak benar. Tidak boleh kita tidak sholat. Ya, ketika kita diancam berdiri sholat, diancam duduk sholat, diancam pula yaitu berbaring sholat semampu kita. Ketika mereka melarang sholat kita tidak sholat, kan diancam atau dibunuh. Ya, saya tidak sholat menurut lisan kita, hati kita yang sholat. Karena manusia tidak ada yang bisa mengetahui isi hati seseorang. Selanjutnya, ini dalam hal perintah, Allah Ta'ala memberi keringanan. Sekiranya tidak mampu, jangan memaksakan diri. Yang nomor dua, di dalam hal larangan-larangan, Allah melarang kita karena itu madarat. Tetapi satu saat hambanya boleh melanggar larangan itu karena dalam keadaan darurat. Nah, lain dengan peraturan manusia. Ya. Tetapi Allah Ta'ala Maha tahu kenapa hambaku ini melanggar peraturan, karena ada suatu hal yang mendesak dan Allah Maha tahu apa yang dilakukan oleh hambanya. Ya, kita dilarang makan bangkai. Dilarang kita makan babi. Dilarang kita makan hartanya seseorang. Tapi dalam keadaan terpaksa yang haram bisa kita makan dalam keadaan terpaksa. Dan kita tidak boleh melampaui batas. Dengan dasar ayat, yaitu dari surat Al-An'am 119. Wa qad fassala lakum ma harrama alaikum illa madhturirtum ilaih. Allah berfirman, dan sungguh telah Allah jelaskan untukmu apa yang Allah haramkan untukmu,
Karena Allah mengharamkan kita mesti madarat. Tetapi kalau kita dalam keadaan terpaksa seperti lapar, ya, tidak ada minum, dan orang itu kalau haus, kalau tidak ada minum mati dia. Lapar kalau tidak ada makan mati dia. Bisa dia makan haknya orang. Tapi dengan sederhana, yaitu untuk menahan kematian. Dan boleh makan yang haram. Bukankah bangkai itu haram? Tetapi pada saat kita tidak ada makan sama sekali, tidak ada daun-daun yang kita makan, tidak ada air yang kita minum, yang kita dapat hanya kerikil, pasir, batu. Ya tidak mungkin manusia akan makan batu dan kerikil. Boleh kita makan bangkai, tetapi bukan melampaui batas. Namun seukuran untuk menahan nyawa kita. Subhanallah, keindahan Islam. Dan juga Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah nomor 173, "Faman idturra ghaira baghin wala 'atin fala isma 'alaihi." Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa di sini. Ghaira baghin, yang mana dia tidak melampaui batas dengan perkara yang haram itu. Wala atin, dan juga wala tajawuz, tidak melampaui batas. Fala isma alai, tidak mengapa, tidak berdosa kita. Ya, satu contoh begini. Kita berjalan, ya, kehabisan bekal yang lainnya, lapar kita. Tahu kita di pinggir jalan itu ada air bukan milik kita. Kita minum. Ketika tidak ada orangnya, kita tidak menjumpai orangnya. Boleh, asal dengan sekedar yang kita butuhkan minum. Atau mungkin kita menjumpai, kita lapar sekali, tidak ada makanan, kita dalam keadaan safar. Kemudian kita menjumpai ada pohon yang di situ ada jambu, ada mangga, kita ambil satu. Ketika orangnya tidak ada, kalau ada kita harus izin. Nah, dengan dalam keadaan tidak melampaui batas ini, maka Allah Ta'ala mengampuni dosa kita. Karena Allah Ta'ala maha tahu kita. Demikian juga ayat yang lain, surat Al-An'am 145. فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَاتٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Surat Al-An'am ayat nomor 145. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa, bukan yang ini dalam keadaan terpaksa, kita harus tahu. Dan Allah maha tahu kita dalam keadaan terpaksa, yang mana tidak melampaui batas, ya, di dalam hal yang haram. Wala atin, dan juga tidak melampaui batas. Fa inna rabbaka, sungguhnya Rabbmu yaitu Allah, ghafurun, maha mengampuni. Tahu kalau kamu dalam keadaan terpaksa. Rahimun, belas kasihan terhadap hambanya. Begitulah bapak-bapak dan ibu, nikmatnya kita beragama Islam ini. Makanya kita beragama Islam ini bukan yang sekedar Islam KTP, perlu kita fahami, perlu kita kaji. Ayat-ayatnya perlu kita menanya pada orang punya ilmu, sehingga betul-betul kita merasakan nikmat beragama Islam. Karena tidak ada agama yang paling nikmat kecuali agama Islam. Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Maka kami, katanya Allah Ta'ala, tidak mengutus kamu, wahai Nabi, kecuali agar mendapatkan rahmat dari, yaitu hambamu, mendapatkan rahmat hambanya di alam semesta ini. Itulah kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu, yang dapat kita fahami beberapa ayat, ya, sebagai, ya, bekal kita pagi hari ini sebelum kita mencari rezeki, cari ilmu. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala dan amal baik kita diterima, dan kesalahan kita yang tidak sengaja atau salah yang tidak sengaja, mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah Ta'ala dosa kita semuanya. Para pendengar dan pemirsa sekalian, kajian yang disampaikan oleh Ustaz Nur Rafiq Al-Quran LC Hafizahullah Ta'ala yang membahas tentang kemudahan syariat Islam.
Dan kini kita memasuki sesi yang kedua, sesi tanya jawab. Kami beri kesempatan kepada para pendengar dan pemirsa sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan untuk mengirimkannya melalui pesan singkat, SMS maupun WhatsApp ke nomor 0873 kali 04 kali 846. Pertanyaan melalui line interaktif di nomor 031 3710210. Baik, kita awali dengan pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz ingin bertanya, Ustadz, sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh Ustadz tadi bahwa demikian mudahnya syariat Islam yang Allah berikan kepada kita kaum muslimin, namun pada kenyataannya kami melihat banyak orang-orang atau kaum muslimin yang salah satu contohnya menyelenggarakan prosesi pernikahan yang demikian rumit dan berbelit-belit ya. Maka apakah hal tersebut termasuk bertentangan dengan kemudahan Islam yang disampaikan tadi, ataukah memang itu adalah satu pemahaman yang kurang akan penyelenggaraan pernikahan yang sesuai dengan Islam yang sesungguhnya. Demikian, mohon penjelasannya Ustaz, silahkan. Baik, pertanyaan yang disampaikan tadi, Allah sudah memberitahu kepada kita, bahkan juga beliau, kita ini disuruh mudah. Dan kita tidak boleh mempersulit diri. Siapa yang mempersulit diri akan dipersulit oleh Allah Ta'ala. Bayangkan pernikahan Rasulullah SAW dengan istrinya di tengah perjalanan safar, menikah, ya, dipanggil beberapa orang sahabatnya, mungkin tidak sampai 10, digelar di situ, ya, disajikan roti. Jadi yaitu pernikahan secara syar'i itu pada mudah. Satu, harus ada wanita yang mau dinikahi, dan juga laki-laki yang mau menikahi. Kemudian ada wali dari wanita, karena wanita tidak bisa menikahkan dirinya. Kemudian juga hendaknya ada saksi 2 paling minimalnya. Kemudian aulim kita hendaknya yaitu memberi makan atau walimah. Walimah sederhana. Walimah itu kita dengan nasi bungkus, 5 bungkus, 10 bungkus cukup. Siapa yang melarang? Ad-dinu yusrun. Terkadang kita itu yang merepotkan diri kita sendiri. Undangan yang mestinya kertas folio itu separuh sudah cukup, tapi dibuat bungkusnya, ya, itu tinta emas tebal, ya, dengan macam-macam yang lain, bahkan juga kadang-kadang ditulis ayat, nanti setelah itu dibuang. Ini kan mubazir. Apalagi pada zaman sekarang dengan ada WA, dipakai grup, besok ya saya mau menikahkan putri saya, nah yaitu tolong hadir. Alhamdulillah, bahkan pernikahan pada zaman Rasulullah SAW itu gampang, tidak ada pakai terop. Nah, tidak ada pakai taruh. Gimana? Yaitu ketika walimah diundang, ada orang datang dikasih makan, habis itu pulang. Datang lagi dikasih makan, habis itu pulang. Bahkan juga ada beberapa sahabat yang sifatnya malam hari itu lama, ya, bertamu di Rasulullah SAW. Dan juga ada sahabat yang beritahu ini waktunya, ini Rasulullah SAW ingin beristirahat. Dan juga yang menyajikan makan itu istrinya. Loh, kita ini ya dipaisi, dikasih celak palsu, ide palsu, ya, alis palsu, belum lagi pipinya diwarnai apa. Memang kita dianjurkan untuk menghiasi putri kita mau menikah, tapi tidak berlebih-lebihan. Ya, tidak berlebih-lebihan.
semampunya kita. Itu pada zaman beliau mudah sekali. Pernikahan ini tidak harus mendatangkan dari jauh. Bayangkan kadang kalian diundang itu jauh-jauh, Jawa Tengah, Jawa Barat, tetangganya miskin di depannya pura-pura tidak tahu. Padahal syarrut ta'ami, paling jeleknya makan adalah ta'amul walimah. Ta'amnya walimah, diundang yang tidak perlu makan karena kekayaannya, tidak diundang orang yang ingin makan. Inilah sunnah yang ditinggalkan. Bahkan juga bukan hanya sekedar taruh pakai disko, joget. Bayangkan ini, walimah dicampur dengan kemaksiatan. Bercampur laki-laki dengan perempuan. Wanitanya keluar dengan berhias diri. Allah menjelaskan wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah. Ketika pas ada pernikahan yang lainnya, berhias diri istri-istri orang muslim ini setengah jam dia di depan cermin. Terkadang dengan suaminya tidak seperti itu berhias. Dengan orang lain senyum, dengan istrinya seperti harimau. Ini kesalahan kita. Mestinya kita harus menggembirakan suami kita, berhias untuk suami kita. Bahkan dianjurkan ketika kita ini safar, ketika kita harus beritahu si istri kita, saya jam sekian datang, supaya istri kita siap-siap untuk berhias diri, menyambut suaminya datang. Dan ini sunnah yang ditinggalkan, karena mereka memang malas untuk menuntut ilmu. Makanya sering terjadi perceraian, pertengkaran antara suami dan istri, bukan karena keindahan, tapi karena tidak memahami din. Tetapi kalau orang itu mukmin dan mukminat, mengamalkan syariat Islam langgeng dan menjadi sejuknya hidup dalam rumah tangga. Jadi kita ini disuruh sederhana, ya tidak bisa yaitu membuat taruh di rumah. Panggil, ini nanti ada pernikahan ya, jam sekian di rumah, tanggal dikasih jam. Jadi kita bukan nanti wanita sendiri jam sekian, laki-laki jam sekian, acara muda-mudi jam sekian, repot kita ini. Kenapa Allah Ta'ala memudahkan kita membersih diri? Beritahu saudara-saudara kita, terutama kita yang punya ilmu. Ya, terkadang orang kaya itu gengsi dia. Kalau menikahkan putranya dan putrinya tidak mengundang orang banyak. Ya, tidak, yaitu menyewa kuadi. Tidak boleh wanita diletakkan di kuadi dengan laki-laki yang lalu dilihat oleh laki-laki. Berhias diri pula. Maka wanita hendaknya berhias diri kepada suami karena itu miliknya. Karena itu yang disenangi oleh suaminya. Tentunya tidak boleh berlebih-lebihan. Begitulah jawaban singkatnya. Kita hendaknya berlaku sederhana dan memilih yang paling mudah. Demikian juga kalau kita menikah tidak harus cari pasangan ya yang sekufu. Cari yang sama kayahnya, yang sama pegawainya. Ini semuanya pelanggaran-pelanggaran. Yang itu membuat pula bingungnya keluarga. Anaknya dibiarkan sekian tahun, nunggu dulu nak. Nunggu dulu, sabar dulu. Dicarikan menantu yang sebaya. Dan sama kaya, sama karirnya. Kita ini mencarikan putri kita yang muslimat, carikan laki-laki yang muslim. Karena dengan keislaman, dengan akidah yang baik itu akan menyejukkan di dalam rumah tangga. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustadz. Semoga dapat dipahami bagi yang bertanya. Dan pertanyaan berikutnya dari pemirsa di Bandung, apa hukumnya bermesraan dengan istri seperti mencium istri, memeluk istri, menggendong istri dan lain-lainnya di depan umum? Demikian pertanyaannya Ustadz, silahkan.
Tidak boleh. Bagaimana kita mencium istri kita di hadapan umum? Membangkitkan syahwatnya. Ya, ini harus kita pahami. Kita bermesra-mesra dengan istri kita di kamar tertutup. Dan karena istri kita halal untuk suaminya, suaminya halal untuk istrinya. Jangan seperti orang kufar, orang tidak punya din. Kita bersenang-senang di tempat yang sifatnya tidak dilihat oleh orang. Beda dengan orang-orang yang tidak beragama, orang kafir, berkumpul istrinya telanjang di jalan. Kalau itu hewan layak, karena hewan tidak punya malu. Ya, hewan tidak punya malu dia, karena tidak punya akal. Itu hewan. Dengan manusia Allah Ta'ala muliakan manusia. Walaqad karramna bani Adam. Karena itu kaum muslimin kita tidak boleh meniru orang kafir. Man tasabbaha biqaumin fawa minhum. Siapa yang merupai satu kaum termasuk mereka. Kita ini oleh Allah Ta'ala dipilihkan agama yang paling mudah, yang menenangkan jiwa. Bayangkan pernikahannya orang muslim yang didasari dengan akidah lebih kekal dan lebih tenang dan juga menjaga kehormatan keluarga, terjaga anak dan cucunya. Berbeda dengan perkawinan hawa nafsu, ya, yang menjadi banyak korban wanita. Tapi wanita ketika dia muslimah dinikahi oleh laki-laki muslimah menjadi tenangnya jiwa, terlindungi kehormatan dirinya, menjadi sejuknya dia dengan anaknya, dengan suaminya, terjalin kekeluargaan antara mertua dan yang lainnya. Inilah keindahan syariat Islam. Ya, kita jangan melihat gaya hidupnya orang yang tidak diridhai oleh Allah Ta'ala. Lihat bagaimana beliau menikah, lihat bagaimana para sahabatnya menikah, lihat bagaimana para ulama menikah. Itu suri tauladan kita. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Semoga dapat dipahami dan pertanyaan berkaitan dengan bermesraan antara suami dan istri tadi adalah pertanyaan terakhir yang dapat kami ajukan. Terima kasih, jazakumullah khairan. Kami sampaikan kepada Al-Ustaz Taunur Rafiq Ghufran LC Hafizahullahu Ta'ala atas kajian yang telah disampaikan dan juga atas jawaban-jawaban yang telah diberikan. Semoga apa yang telah kita dapatkan pada kesempatan kali ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita, dan insya Allah kita akan berjumpa kembali pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Baik, ikhwatul iman, kita sebelum kita akhiri perjumpaan kita dengan Al-Ustaz, kami mohon kepada Al-Ustaz Taunur Rafiq Ghufran LC Hafizahullah Ta'ala untuk memberikan kesimpulan atau istifadah dari perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Kepada Al-Ustaz kami persilahkan, falyatafaddal mashkuran ma'juran. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, dari keterangan awal sampai terakhir kesimpulannya agama Islam itu mudah. Jangan kita merepotkan diri dan jangan kita mempersulit orang. Laksanakan perintah, jangan ditambah, jangan dikurangi. Tinggalkan larangan itu. Tatkala kita tidak mampu karena ada sesuatu, maka kita istighfar kepada Allah. Kalau kita melanggar, segera bertobat. Maka upayakan kita berpijak kepada sunnahnya beliau. Karena sunnah beliau itu paling mudah. Jangan kita merasa gengsi. Seseorang kaya kok menikahkan putri saya seperti ini. Tidak boleh. Nikah ini termasuk bagian daripada din. Maka kita harus mengambil sunnahnya beliau. Walaupun kita dicaci oleh orang. Apakah kita ridho dihukum oleh Allah Ta'ala untuk mencari kesenangan manusia? Malu kita kepada Allah Ta'ala jika Allah Ta'ala mempermudah kita, lalu kita mempersulit diri karena gengsi kepada tetangga, gengsi kepada kawan. Nah, kita istiqomah, tunjukkan keislaman kita. Ya, akan menjadi suri tauladan yang baik. Inilah Islam seperti ini. Walaupun kita dibicarakan oleh orang,
Ya, inilah kesimpulan terakhir, dan semoga Allah Ta'ala, sebenarnya kita mohon pada Allah Ta'ala, semoga kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk mengamalkan Islam yang mudah ini. Dan kita akhiri wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ikhwatul iman, para pendengar dan pemirsa radio dan Al-Iman TV rahimani rahimakumullah. Perjumpaan kita kepada Al-Ustaz Aunur Rafiq Ghufran LC hafizahullah ta'ala, dan juga kesimpulan yang dapat diambil dari perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Semoga dapat menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita untuk kehidupan kita di dunia hingga di akhirat kelak. Baik ikhwatul iman, demikian akhir dari perjumpaan kita pada kesempatan pagi hari ini. Saya Abu Ayyub Al-Atsari pamit undur diri, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan selama menemani Anda dalam mengikuti kajian Islam ilmiah di pagi hari ini maupun pada kesempatan-kesempatan yang telah lalu. Dan kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.